Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema biarkan mantan memusuhimu, karena dengan itu ia akan sangat merindukanmu. Ya, jadi mantan memusuhi kita, ya, memblokir seluruh media sosial kita, WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Telegram, semua dia blokir, ya, termasuk juga nomor-nomor telepon kita. Kemudian kita coba mendekat ke rumahnya, diusir oleh tetangganya, ya. Kita coba ketemu dia di jalan, ya. Di dekat rumahnya ada tempat menunggu, ada jalan. Kita lihat dulu, kita lewati rumahnya, oh dia sudah siap untuk berangkat kerja, untuk berangkat kuliah, nanti lewatnya jalan sana, karena itu kebiasaan dia. Kita tunggu di jalan, kita sudah bahagia, dia datang mendekat, dan dia pergi begitu saja. Ya, kita coba kirim email, ya, tidak ada jawaban, dan seterusnya. Nah, maka ketika mantan berusaha untuk terus memusuhi dan membenci kita, ya, sesungguhnya, ya, membenci, memusuhi itu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Karena itu orang yang punya banyak musuh biasanya badannya jadi kurus, ya. Karena untuk memusuhi, untuk membenci itu sangat menguras pikiran, ya, menguras hati, yang kemudian akan juga berdampak kepada tubuh kita, ya. Jadi kurang istirahat, jadi penyakit macam-macam akan muncul terus, ya, karena deg-degan dan seterusnya. Orang yang tidak punya musuh hidupnya bahagia, badannya bisa gemuk, bisa sehat, dan seterusnya, ya. Tidurnya bisa tenang, kemanapun bisa santai, karena tidak ada orang yang harus dia hindari, tidak ada orang yang harus dia pikirkan, dan seterusnya tadi. Jadi ketika mantan ini memusuhi, dia butuh untuk membenci, ya, dan untuk membenci dia butuh alasan, ya. Kenapa harus membenci kita? Kan dia butuh alasan. Oh, karena kita ini tidak setia, padahal yang tidak setia dia, ya. Oh, karena kita ini tidak mau berkorban untuk dia, padahal semua sudah kita berikan untuk dia. Oh, karena kita ini tidak perhatian, ya, padahal seluruh waktu kita, seluruh energi kita, ya, kita berikan untuk dia. Bahkan kalau kita punya jadwal tuh, ya, jadwal kerja, termasuk juga jadwal keluarga, kan kita juga misal masih harus ngantar jemput anggota keluarga kita yang lain, kan begitu. Nah, itu kita kalau nyusun jadwal itu mantan selalu paling atas, ya. Mantan butuh kemana, mantan mau ketemu di mana, dan seterusnya tuh, ya. Nah, nanti setelah itu waktu-waktu sisanya itu baru untuk keluarga, dan seterusnya, kan. Jadi apalagi yang kurang? Nah, dia butuh alasan untuk membenci kita, ya. Semakin alasan itu tidak bisa dia temukan, maka dia semakin banyak juga memikirkan kita untuk terus mencari alasan untuk membenci kita tadi, ya. Nah, semakin banyak dia memikirkan kita, ya, artinya semakin banyak dia mengingat berbagai kenangan-kenangan bersama kita, berbagai kisah yang pernah dia jalani bersama kita. Padahal, ya, bersama kita kan enak, ya, kita berikan segalanya, apapun yang dia mau kita turuti, ya. Pokoknya nggak pakai nunggu, dia cuman bilang saja dia mau ini, dia butuh itu, langsung ada, ya.
Nah, itu kenangan bersama kita ya. Sehingga ketika dia ingat yang terjadi ya, bukannya kemudian kebencian itu akan semakin tumbuh, tetapi justru yang akan hadir di dalam hatinya adalah kerinduan kepada kita. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang belum subscribe, mari kita dukung channel kesayangan kita ini untuk mencapai 100.000 subscriber ya. Nah, jadi kenapa ya sekarang mantan berusaha untuk membenci dan memusuhi kita? Ya bisa jadi ya karena kecewa ya, tidak mendapatkan hal-hal yang begitu dia inginkan, hal-hal yang begitu besar ya. Tetapi kan kita terus berusaha ya untuk bisa memenuhi apa yang selama ini selalu dia bicarakan. Pengen rumah, pengen jalan-jalan ke Eropa, kita kan terus bekerja untuk itu, ya. Atau orang tuanya yang tidak menginginkan dia untuk terus bersama dengan kita, ya. Oke lah kalau begitu ya. Tetapi yang harus dia renungkan bahwa ya, kebencian itu sesuatu yang tidak bisa diajarkan kepada hati. Hati itu bisa membenci, tetapi secara alami. Hati itu tidak bisa dipaksa untuk membenci seseorang. Ya. Nah, ketika seseorang berusaha untuk membenci ya, mengerahkan seluruh energi, waktu, kemudian pikiran, hati untuk membenci seseorang, yang terjadi, yang tumbuh bukan kebencian. Ya, yang tumbuh justru adalah cinta dan kerinduan. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna bakhidaka yauman ma, wa abkhid bakhidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.